Jadi kita gunakan komputer ini. Saya sebut multi layer perceptron. Oke, nah sebelumnya kita ini dulu import modul dulu ya. Ada beberapa modul yang kita gunakan di sini. Dulu ya. Yang pertama ya kita import modulnya namanya sklearn ya. Sklearn semua sih. Tapi dari sklearn kita ambil yang data set dulu. Ini untuk ngambil data iris-nya ya. Jadi data iris sudah tersimpan di sklearn dataset ini. Tinggal kita pakai, jadi nggak perlu input. Nah, ini kan nggak perlu kita. Ini sebenarnya ada data aslinya ada ya dalam bentuk seperti ini. Nah, ini data aslinya seperti ini. Jadi kita nggak perlu input satu-satu, masukkan ke Google Colab ini. Ya. Tapi sudah disediakan ya kayak kemarin, tinggal kita load aja. Terus masih dari sklearn juga kita ambil satu algoritma neural network, yaitu namanya MLP classifier ya. MLP itu multi layer perceptron. Ya, classifier itu ya ini ya. Klasifikasi, pengklasifikasi ya. Jadi yang mengklasifikasi. Jadi kalau masalah klasifikasi itu kita menempatkan data dalam kelasnya masing-masing. Itu klasifikasi. Jadi klasifikasi kayak ini ya, klasifikasi di iris dataset jadi ya dari diberikan data 4 ini ya, panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal, terus kita klasifikasikan dia termasuk setosa, versicolor atau virginica. Ya, itu classifier. Ada lagi yang namanya clustering ya, clustering. Bedanya apa? Kalau classifier itu ya kelasnya sudah kita tentukan, sudah ada kelas-kelasnya ya. Kalau clustering itu belum ditentukan kelas-kelasnya ya. Tapi dia akan membagi juga dalam cluster-cluster, cuma tidak ditentukan kelas-kelasnya. Terus yang ketiga masih dari sklearn juga kita ambil untuk ini memisahkan data training, data testingnya. Import, train, test, split. Nah ini tiga modul, ini ya fungsi atau ya 3 modul ini yang kita import. Oh, ini belum terhubung tadi. Hubungkan dulu, kita tunggu inisialisasi. Oke, sudah terhubung, baru jalan. Oke, ya. Sukses berarti ada centangnya ini. Itu langkah pertama, terus kemudian ya langkah berikutnya adalah mengambil data iris. Ambil data set iris ini ya. Datanya dari dataset ini ya. Kita simpan di DT gitu aja ya, DT data. Itu dari DS, ini dataset tadi. Ya, tadi kita singkat DS tadi ya datasetnya. DS titik load iris. Nah, gitu aja. Ya. Nah, oh, ini bisa. Ya, ini bisa kita kok di sini. Sorry. Bisa kita, misalnya mau lihat datanya ya, titik data. Datanya tuh tadi 4 ini ya. 4 input tadi ya. Panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal ini ya. Ini kalau dijalankan. Nah, ini ada 4 kolom ya. Panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal. Ini datanya, terus kalau mau lihat labelnya, ada data, kemudian target. Target,
Ya, coba kita jalankan. Targetnya itu ya 0, 1, 2 ya. 0 itu ya berarti ini ya. 0 itu setosa, 1 itu versicolor, 2 itu virginica. Ya, jadi targetnya itu ada 0, 1, 2. Ada target name kayaknya dt dot target 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 name ya ini ya setosa versicolor virginica. Jadi 0 itu setosa, 1 itu versicolor dan 2 itu virginica. Ya, itu target name-nya ya. Nah, inputnya yang ini, outputnya ini. Jadi outputnya nanti harusnya ini. Jadi kalau kita masukkan nanti ya, kita ambil data pertama. Oh, banyak banget data ya. Iya, jadi 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Kalikan bobotnya didapat secara acak awalnya ya. Terus dihitung masuk ke layer pertama, layer kedua sampai ke layer output. Hasilnya berapa? Terus dibandingkan dengan ini harusnya 0. Ketemu selisihnya ya. Selisihnya itu digunakan untuk mengubah bobot. Nah, cara mengubah bobotnya gimana kita pelajari minggu depan aja ya. Nah, cara mengubah bobotnya karena kan ada banyak layer ya. Nah, ada banyak. Jadi mengubah bobotnya satu-satu sebetulnya. Jadi setelah ketemu selisih kayak kemarin tadi ya, selisih ini digunakan untuk mengubah bobot yang pertama ini. Setelah itu ubah bobot yang sebelah sini. Setelah itu ubah bobot yang sebelah sini. Terus dihitung lagi. Dapat lagi ubah bobot yang sini, ubah bobot sini, hitung lagi, demikian terusnya. Jadi mengubah bobotnya ada beberapa tahap, tidak cuma sekali. Kalau kemarin kan karena single layer kan mengubah bobotnya cuma sekali aja. Ya, ini ada beberapa tahap, ada beberapa bobot yang harus kita ubah. Tentunya rumusnya berbeda. Tapi itu minggu depan aja untuk yang perhitungan secara manualnya ya. Nah, ini kita pelajari untuk perhitungan data real yang banyak ini ada ya ini 150 nih pastinya ya. 150 sehingga bisa kita ini ya, kita pisahkan nanti antara kita split antara tes dan data. Ya, jadi kita sebut data tadi kita masukkan sebagai X itu ya. Titik data dan targetnya Y. Titik target. Ya, ini cuma biar gampang aja X dan Y gitu ya. Kan X-nya itu input ya, jadi X-nya itu adalah input, Y-nya itu adalah kalau Y ini adalah target yang diinginkan, output yang diinginkan ya. Y-nya di sini adalah output yang diinginkan. Bukan output hasil perhitungan, tapi output yang diinginkan sudah tercentang, sudah jalan. Nah, kemudian kita split data train dan data test. Ya, itu ya biasanya ini kita ambil 80% data train ini kebiasaan aja sih, tidak harus seperti ini. Tergantung ini juga jumlah datanya juga ya. Data tesnya 20%, biasanya seperti ini. Bisa 90-10 misalnya. Bisa 70-30, ya tergantung jumlah datanya. Data tes biasanya kita ambil sedikit. Cuma kalau data totalnya semua sedikit ya, kadang ya splitnya 50-50 misalnya. Nah, karena data tesnya kita juga butuh mungkin kalau terlalu sedikit ya data tesnya kan juga ya nggak baik nanti butuh tesnya. Ya, jadi di sini 80-20 langsung kita split ya. Jadi kita dapatkan X train dan X test. Terus ada Y train satu dan Y test. Ada 4 ini ya. Kita bagi menjadi 4, X train, X test, Y train, Y test. Ya, jadi tidak pakai fungsi train test split tadi. Train
tes split yang kita bagi tadi X dan Y ya, X-nya itu input, Y-nya itu output, terus kemudian tes ukuran data tesnya ya, tes size-nya 0,2 ya, 0,2 itu ya 20% nanti ya. Data tesnya 0,2. Ya, tes size 0,2, 20 atau 20%. Terus nah ini di sini dikasih random state sama dengan sama dengan 42. Ini random state karena ini ya dia memisahkannya itu secara acak. Secara acak ya. Setiap kali dijalankan dia akan berubah-ubah terus. Nah, supaya tidak berubah-ubah kita kasih nilai random state. Nilainya berapa terserah ya. Di sini kayaknya cuma kebiasaan aja dikasih 42. Ya, nggak harus 42 sih. Berapa aja boleh. Asal jangan 0. Karena kalau 0 itu berarti benar-benar acak. Kalau dikasih 0 ya berubah terus. Berubah terus. Jadi kita susah nanti ya. Ini hasilnya sebenarnya berapa? Karena hasilnya nanti akan berubah terus. Kalau setiap kali dijalankan berubah. Ya, misalnya ada ini ya skripsi gitu ya. Kalau ini random state-nya Anda isi 0 ya, pada saat membuat skripsinya yang Anda masukkan dalam skripsi Anda hasilnya sekian misalnya. Tapi pada saat ujian dijalankan lagi beda lagi hasilnya. Nah, supaya nggak beda-beda maka random state-nya diisi jangan 0. Boleh bebas ini ya. Ini kalau dijalankan nggak ada output-nya. Ya. Terus ini split. Nah, kemudian kita buat classifier-nya. Ya, membuat MLP-nya ya, classifier MLP. Classifier multi-level perceptron-nya. Ya, multi-level perceptron, classifier multi-level perceptron ini yang paling sederhana di neural network ya. Ya, karena kita belajar ya dari sederhana dulu. Ya, nanti moga-moga aja kita bisa belajar sampai deep learning. Ini kita masukkan aja variabel MLP ya. MLP nanti sudah kita import tadi namanya MLP classifier. Nah, kita pakai default-nya dulu. Kalau mau belajar MLP classifier ya, dan kita ini ya yang kita pakai kan tadi dari sklearn MLP classifier. Apa parameter yang bisa digunakan di situ ya? Ada beberapa parameter sebetulnya, tapi kita pakai yang default dulu aja untuk awalnya ini. Ya, ini parameternya ada ukuran hidden layer. Default-nya ini jumlah layer dikurangi 2. Default-nya adalah 100. Sekian elemen jumlah neuron pada hidden layer. Ya, sebetulnya nggak perlu sampai 100. Tapi ini default-nya adalah 100 hidden layer-nya. Jadi ya cukup besar sebenarnya. Tadi kalau di gambarnya ini kan cuma 2 layer. Ini ternyata di sini default-nya 100 layer. Nah, ini fungsi aktivasi. Kita belum pelajari fungsi aktivasi. Yang kita pakai adalah yang identity. Kalau yang di kemarin ya, kita hitung-hitungan kemarin pakai Excel itu yang identity. Identity itu ya fx sama dengan x, gampang banget. Tidak ada perhitungan sama sekali. Jadi ya hasil jumlahan tadi ya, ini kan sudah nggak ada. Ya tadi ya dari input kali bobot tadi ya, tambahkan input kali bobot dijumlahkan, dah gitu aja. Itu yang identity. Kalau logistik ada rumusnya ini. Ini logistik, ini ada rumusnya, ada tangan H, dan ini rumusnya ada relu. Default-nya ini relu. Default-nya relu. Jadi dia ngambil maksimum 0 atau X. Ya, relu itu rectified linear unit function. Ya, 0 atau X ya. Maksimum dari 0 atau X. Jadi kalau negatif ya dia 0 ya. Kalau X-nya negatif ya 0 berarti. Kalau X-nya positif ya nilai X-nya itu sendiri. Ya itu default-nya relu ini ya.
Kita nanti akan pelajari lebih lanjut ya di fungsi aktivasi ini. Solvernya ini ada LBFG, SGD, dan ADAM. Solver untuk optimisasi weight-nya ya, optimisasi bobotnya. Ya, ini kalau LBFGS itu kuasi Newton, ya, metode kuasi Newton, SGD itu stochastic gradient, ADAM itu stochastic gradient optimizer ya, diusulkan ini. Yang ini default-nya pakai ADAM. Ya, yang solvernya ya kalau ada waktu mungkin kita bahas satu persatu. Alpha itu kekuatan dari layer 2 regularization term. L2 regularization term itu dibagi ukuran sampel untuk dan ditambahkan ketika ditambahkan pada las. Jadi ini untuk ini ukuran sampel dan ditambahkan untuk ini perubahan bobotnya ya. Menghitung perubahan bobot ya. Gunakan alpha ini. Ada batch size mini batch stochastic optimizer ini untuk optimisasi jika solvernya LBFGS mungkin tidak pakai mini batch. Kalau di set auto batch size-nya 200. Mana yang lebih kecil antara 200 dan jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya 150 ya, berarti 150 batch size-nya. Learning rate kita kemarin sudah ini ya. Patut perhitungan ada learning rate juga ya. Ada yang konstan ya, konstan itu berarti tetap yang kemarin kita gunakan yang konstan itu. Ada INV scaling itu menurun. Ada adaptif itu dijaga supaya konstan sepanjang training loss-nya menurun. Nah, setiap 2 consecutive efforts gagal untuk menurunkan training loss atau gagal untuk menaikkan validation score, maka running rate-nya dibagi 5, diturunkan. Default-nya konstan. Ya, jadi konstan itu tidak berubah sama terus. Ini learning rate awalnya ya, 0,001 itu rendah sekali. Kita kemarin mulai dari 0,5 ya, terus kita naikkan terus supaya cepat. Ya. Jadi learning rate awal kalau kita pakai konstan ya nilainya ini terus tidak berubah-ubah. Kalau kita pakai inif scaling atau adaptif ya bisa jadi berubah. Ada power T itu eksponen for inverse scaling learning rate digunakan untuk mengupdate effective learning rate ketika learning state di set ke inverse scaling. Jadi kalau pakai INV scaling kita gunakan juga power T-nya ini. Max iter, maximum number iteration 200 default-nya. Dia sebetulnya dia akan mengulang ya iterasi itu kan perulangannya ya sampai konvergen. Konvergen itu ditentukan oleh tolnya itu atau jumlah iterasi. Jadi nilai tol ini ya toleran for optimization ya, untuk berapa nilai kesalahan yang diizinkan. Jadi kalau tidak ada peningkatan nilai itu ya, tidak berubah ya, tidak mengubah nilai, learning rate-nya sudah kecuali nilainya ada dulu ya, maka ini ya, konvergen dianggap tercapai. Jadi kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan dalam ini ya nilainya, ada peningkatan nilai di perbaikan di kesalahannya ya, maka dianggap konvergen. Nah, ini di sini maksimal 200. Jadi kalau sudah 200 walaupun belum konvergen ya berhenti. Default-nya 200. Shuffle ini apakah setiap iterasi diacak ya, diacak datanya. Nah, ini cuma dipakai kalau SGD atau ADAM. Urutan sampelnya apakah diacak setiap iterasi? Kalau kemarin waktu kita ini ya pakai Excel itu urut terus ya, data pertama, data kedua, data pertama, data kedua. Nah, kalau di shuffle itu ya mungkin ada yang dibalik gitu ya. Data kedua dulu baru data pertama. Saya seperti itu. Random state ini digunakan untuk bobotnya ya. Untuk mengawal nilai bobot random state-nya. Tol tadi ya untuk toleransi untuk optimisasinya.
Verbose itu untuk melihat progresnya ya. Warm start itu untuk apakah menggunakan solusi sebelumnya atau tidak, defaultnya false ya. Jadi kita bisa menggunakan solusi sebelumnya sih. Ini untuk ya, warm start kalau kita true kan, ya, nah, jadi kita bisa ini melanjutkan solusi sebelumnya. Momentum untuk gradien, ya dan seterusnya masih ada banyak. Tidak semuanya nanti kita pakai ya, nanti kita pakai yang penting-penting aja. Ada atribut juga. Ya lama nanti kalau kita pasti kita gunakan defaultnya aja, jadi nggak usah kasih parameter kurung buka kurung tutup gitu aja. Kita jalankan. Oke, ini baru membuat classifier-nya ya. Terus setelah membuat classifier baru kita melakukan training. Ya, trainingnya itu menggunakan fungsi fit mlp.fit ya, fit xtrain, ytrain. Xtrain itu adalah inputnya, ytrain itu adalah target yang output yang diinginkan ya. Xtrain itu adalah inputnya, ytrain itu adalah output yang diinginkan. Jadi nanti dia akan melakukan perhitungan sendiri, mencari selisihnya berapa dibanding hasil perhitungan dibandingkan dengan Y yang diinginkan, selisihnya berapa, terus untuk mengubah bobot-bobotnya dan sebagainya. Ini kalau di sini kita tinggal jalankan aja ya, dia melakukan iterasi ini. Nah, di sini ada warning aja nih ya. Warning bahwa konvergensi belum tercapai, tetapi masih mau iterasi sudah tercapai dulu. Ya, jadi di sini belum konvergen. Tapi ini kita nggak perlu khawatir ya, karena ini kan tadi kan layarnya banyak banget, itu terlalu banyak seperti 100. Sedangkan problemnya kan sederhana sekali. Iris dataset itu termasuk problem yang sangat sederhana ya. Jadi dia problem dunia nyata, tetapi problemnya sebenarnya sangat sederhana. Jadi ya ini 200 pun ini sudah banyak, dan ya walaupun nggak konvergen, nggak masalah. Datanya outputnya bagus. Saya sudah coba beberapa kali dan outputnya sudah bagus sekali. Nah, ini setelah ini berarti kita dapatkan MLP ini sudah jadi, siap kita gunakan ya. Proses trainingnya sudah selesai, MLP-nya siap kita gunakan. Cara menggunakannya bagaimana ya? Ya digunakan untuk prediksi. Memprediksi. Yang kita prediksi apa? Data tes. Ya, data tes. Jadi kan kita membagi data train dan data tes ya. Data trainnya untuk training, data tesnya yaitu untuk pengujian. Nah, jadi ya hybrid ya. Hybrid itu ya hasil prediksi dari MLP ini nanti yang perlu kita buat ya. MLP.predict X-test. Ya, jadi data inputnya X-test ya. Kemudian kita prediksi, kita simpan dalam hybrid. Nanti hybrid ini kita bandingkan dengan Y-test. Nah, hybrid kita bandingkan dengan Y-test untuk mendapatkan ini hasil evaluasi, ukuran kinerjanya. Ya, hasil evaluasinya. Jadi ya kita atau ini sudah jalan belum? Belum ya, belum ada centangnya. Ya kita keluarkan hybrid-nya apa? Hasil prediksinya. Nah, ini hasil prediksinya nih 1, 0, 2, 1, 1 dan seterusnya. Ini kalau ya kita bandingkan dengan Y-test ya. Y-testnya. Nah, ini sudah bagus nih, sama semua nih nilainya. Ya. 1, 0, 2, 1 dan seterusnya. 1, 0, 2, 1 dan seterusnya. Ini sama semua ya. Padahal kan Y-pred tadi hasil predik di sini, sedangkan Y-test itu kan data asli tadi, hasil split. Ini dia, hasil split. Ya, ini hasil prediksinya sudah bagus sekali. Ya, ya ini karena cuma sedikit datanya, data tesnya 30. Ya. Kan 150 diambil 20%, itu 30. Kalau kita ini pakai metriknya,
menghitung ya kinerja model ya. Jadi perlu kita evaluasi ya, atau jangan menghitung, mengevaluasi kinerja model gitu ya. Ini perlu kita import lagi ya. Escalon metrik. Nah, kita import, ada beberapa fungsi ya, confusion matrix, matrix, kemudian akurasi score, dan ada classification score, report. Confusion matrix itu ya, untuk membandingkan ya, kelas kan ada 3 kelas nanti ya. Kelas 0, kelas 1, kelas 2, kita bandingkan hasil yang sebenarnya atau yang seharusnya dengan kelas 0, kelas 1, kelas 2 yang hasil prediksi, tapi nilainya sama semua. Kita import dulu, sukses. Ya. Pertama kita cetak akurasi skornya, akurasi skor. Nilai akurasi itu berarti perbandingan antara benar dan salah. Jadi dari sekian tes tadi ya, sekian tesnya itu berapa yang benar, berapa yang salah. Berapa persen yang benar, berapa persen yang salah. Ini akurasi skor. Akurasi skor. Nah, seperti yang kita bandingkan adalah Y-test dan Y-pred. Ya, kita langsung akurasi skornya 1.0. Akurasi skor titik 2-nya. Ya, akurasi skornya 1.0. Jadi tepat sekali ya, akurat ya. Jadi kita bisa lihat, kita bandingkan satu-satu, nilainya tepat semua, tidak ada yang meleset. Kemudian confusion matrix. Print confusion matrix. Ya, ini pindah baris ya, pindah baris. Confusion matrix. Sama nih ya, Y-test. Kita bandingkan dengan Y-pred. Y-prediction. Ya. It's confusion matrix. Nah, confusion matrix kan sudah kita ambil. Ya, dia nggak mau. Confusion matrix, Y-test dan Y-pred. Nah, ini confusion matrix-nya. Jadi ini sebenarnya ada nih ya, kelas 0, kelas 1, kelas 2. Terus yang atas nih kolom-kolom ini kelas 0, kelas 1, kelas 2. Jadi harusnya kelas 0 diprediksi kelas 0, itu ada 10. Kelas 0 diprediksi kelas 1, enggak ada. Kelas 0 diprediksi kelas 2, enggak ada. Kelas 1 diprediksi kelas 0, enggak ada. Kelas 1 prediksi kelas 1, 9. Kelas 1 diprediksi kelas 2, enggak ada.
Kelas 2 diprediksi kelas 0 nggak ada. Kelas 2 diprediksi kelas 1 nggak ada. Kelas 2 diprediksi kelas 2 11. Jadi tepat ini ya. Confusion matrix, terus selanjutnya kurang F tadi ya. Sorry. Classification report. Nah, classification report ini lebih lengkap. Classification report Y test, Y pred. Nah, ini ya tadi kelas 0, prediksinya tepat 1 ya, presisi 1, recall-nya 1, advance score-nya 1. Support ini datanya, sumber datanya. Nah, nanti akan kita pelajari juga ya, precision itu apa. Tadi akurasi rumusnya apa ya? Akurasi rumusnya apa? Akurasi. Ya, akurasi skor 1 ini kurang F nih, sekalian aja. Ya, confusion matrix, terus classification report ya. Nanti juga akan kita pelajari rumus hitung akurasi itu gimana, hitung precision itu gimana, recall gimana, F1 score bagaimana, dan juga untuk ini ya, tujuannya apa? Maksudnya apa? Precision, recall, akurasi, F1 score itu maksudnya. Sebenarnya kalau di data kita ini yang paling penting cuma akurasi aja sih. Ya, kalau datanya kayak gini ya, akurasinya sudah tepat 1,0 gitu ya. Jadi tepat sekali, kalau 0 itu berarti tidak ada yang benar. Nah, kalau di antara 0 dan 1 ya berarti itu ya tengah-tengah itu. Yang bagus adalah yang 1. Ya ini contohnya. Jadi kalau di sini ya kita sudah dapatkan datanya, hasil klasifikasinya sudah tepat sekali. Yang tadi 3 ya, yang setosa diklasifikasikan sebagai setosa, yang versicolor diklasifikasikan sebagai versicolor, yang virginica diklasifikasikan juga sebagai virginica. Ya, itu. Nah, itu adalah ya contoh penggunaan multi layer perceptron ya dengan datanya iris. Ya, iris ini merupakan contoh yang gampang, ya boleh dikatakan contoh yang sederhana. Contoh berasal dari dunia nyata ini ya.